Halo semua, perkenalkan saya Delvin Natasha Putra. Aku Jessie. Hai, aku Cindy. Halo, nama saya Sofi Salsabila Nurholis. Saya Anissa Nabila. Saya Najwa Soebo Putri. Jadi pada video kali ini kita akan menelaah lebih dalam mengenai pop culture dalam konteks transnasionalisme. Sebelum lanjut ke videonya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pop culture. Jadi, pop culture adalah budaya yang berkembang dengan memanfaatkan diaspora dan berperan penting terhadap pembentukan persepsi masyarakat asing kepada masyarakat tempat budaya pop tersebut berasal. Pop culture hadir dari evolusi budaya tradisional yang bernuansa kontemporer, yang mendapatkan sentuhan atau pencampuran dengan budaya asing, kemudian juga berupa adaptasi langsung dari budaya asing yang kemudian memiliki kekhasan atau keunikan sendiri yang berbeda. Lalu apa hubungannya masyarakat transnasional dengan pop culture? Dua hal ini saling berkaitan karena persebaran dari pop culture itu tidak luput dari kegiatan masyarakat transnasional, yaitu dalam diaspora. Mereka yang diaspora ini ikut turut menyebarkan dan mempopulerkan budaya negara asal mereka dengan pop culture mereka ke negara tujuannya. Misalkan diaspora ini ketika berada di negara tujuan itu turut mengenalkan kepada teman-temannya, kepada warga lokal di negara tujuannya tentang bagaimana budaya mereka dengan musik-musik yang mereka dengarkan, seperti itu. Pop culture sendiri itu bisa dibagi menjadi banyak hal loh. Salah satunya adalah pop culture kulineri atau makanan dan juga pop culture kultural atau budaya. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, pop culture kuliner itu tentang bagaimana sebuah makanan yang lagi hits bisa jadi viral karena banyak hal. Bisa karena dimakan oleh selebgram, atau bisa ada di dalam film, atau di dalam drama, dan juga tren-tren di TikTok atau Instagram. Nah, makanan bukan cuma sekedar dimakan loh, tapi juga bisa buat seru-seruan bareng dan pamer di medsos. Contohnya, minuman warna-warni atau makanan yang terinspirasi dari karakter terkenal yang bikin kita pengen nyobain. Ini semua bikin pengalaman makin jadi lebih asik dan juga kreatif. Di sisi lain, pop culture kultural itu tentang bagaimana film, musik, dan media sosial membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi. Nah, misalnya, film favorit kita bisa bikin kita lebih peka sama isu-isu sosial. Mode dan gaya hidup yang lebih hits juga jadi cara kita untuk mengekspresikan diri. Kalian pasti pernah lihat orang-orang yang pakai outfit tertentu untuk menunjukkan identitas mereka kan? Budaya populer bisa menciptakan komunitas loh, misalnya fandom, film, atau musik yang bisa bikin kita ngerasa lebih terhubung sama orang lain yang punya minat yang sama. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita adalah Kak Shoki. Beliau berusia 27 tahun, bekerja sebagai pelatih badminton, dan sekarang berada di China. Kenapa narasumber kita cocok untuk pop culture? Karena beliau memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, sehingga dapat kita wawancarai untuk video ini. Kayak perkenalkan Kak, kami dari Hubungan Internasional kelas angkatan 23. Kami di sini tujuannya mau wawancarain Kakak mengenai pop culture. Tapi sebelum itu Kakak boleh kenalan nggak nama, terus kerjanya, terus apanya semua boleh dikenalkan. Iya, perkenalkan nama saya Rian Syauki, umur 29, sekarang lagi di Cina, pekerjaannya sebagai pelatih bulu tangkis di sini. Oh, pelatih bulu tangkis. Kita panggil Kasoki ya, Kasoki gitu. Nggak Soki boleh. Gimana? Oke, pertanyaannya dari teman-teman, tapi Hopi dulu ya. Boleh. Menurut Kak Soki tuh pop culture di sana tuh gimana dan apa aja Kak di sana? Kultur itu kan sebenarnya tuh kayak lebih kayak apa sih? Gaya hidup ya? Iya nggak sih? Benar nggak sih? Gaya hidup, lifestyle, kulineran apa segala macam, media sosial. Kalau di sini sih, kalau soal medsos sih kurang lebih sama aja ya, sama di Indonesia gitu kayak TikTok apa segala macam. Cuman mereka itu nggak terlalu nyampe
main kayak Instagram gitu-gitu. Mereka kayak punya sendiri gitu. TikTok ya TikTok, terus WeChat, mereka main-main yang kayak gitu sendiri, nggak ada main kayak Facebook. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Media sosial sendiri. Iya, Hmm. jadi mereka pakai mereka sendiri, jarang ada yang pakai main Instagram gitu-gitu. Itu pertama. Terus kalau soal kulineran sih, ya pastinya kakak di sini kan mencoba buat apa ya? Beradaptasi lah, apalagi kan di Indonesia kan mayoritas kan agama Islam gitu-gitu. Hmm. Itu sih. Terus paling mereka soal musik pastinya lebih banyak apa ya? Lebih banyak sekarang sih yang lagi rame sih apa ya? Rapper gitu-gitu sih mereka seneng. Itu aja sih. Kalau soal yang lain paling teknologi mereka udah pasti jauh lebih maju ya, ya kan? Hmm. Teknologi udah pasti jauh lebih maju di sini. Kayak apa namanya bayaran gitu-gitu udah nggak perlu pakai apa ya, pakai HP. Kalau di sana kan masih pakai QR, di sini tuh udah pakai telapak tangan udah bisa bayar. Hmm. Itu dampak Itu positif atau negatifnya ada nggak, Kak? Kayak kesulitan apa gitu? kalau di sini sih soal kulineran itu sih. Hmm. Karena kita mayoritas agama Islam kan di Hmm. Indonesia gitu. Di sini kan ya mohon maaf ya, yang non Muslim kan ya aman-aman aja. Tapi kalau kita yang Islam kita mesti pilih-pilih tuh. Karena kalau misalkan kita nggak nanya-nanya, bisa jadi ya itu ya hal yang nggak bisa kita makan. Gitu aja sih. Terus kalau mereka kalau lagi apa ada acara gitu-gitu, pasti mereka kan budayanya udah kayak orang Barat ya, minumannya, sananya gitu-gitu. Itu aja sih, kesulitan di situ aja. Gitu. Harapan kakak tuh biar lebih enak tuh gimana dengan pop culture di Cina? Mungkin makanannya ya lebih banyak halalnya gitu kali ya Cina di sana. Wah, Cina sih banyak sih kalau soal makanan, terus soal rempahnya mereka juga kan berbeda ya. Tuh, soal rempah-rempahannya juga mereka berbeda banyak, banyak banget sih. Soal harapannya itu buat Cina apa ya? Kalau dibilang lebih maju, udah pasti, ya kan? Apa-apa kita sekarang made in China juga ya. Barang, barang juga murah-murah, ya kan di sini. Jadi harapannya ya pasti bakal terus maju sih di sini. Kayak gitu. Kalau itu pertanyaan awalan, mungkin teman-teman selanjutnya boleh tanya ke Sokinya. Gue mau ngajuin pertanyaan duluan deh. Boleh, boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Delvi Natasha Putra. Jadi pertanyaan saya itu, saya penasaran, kira-kira Kak Syawki ini sendiri udah berapa lama ya di Cina? Saya di Cina sebenarnya dari 2016. Dari 2016 itu sempat 3 bulan. Terus lanjut lagi 2018 sampai 2020 COVID balik Indo. Habis itu lanjut lagi 2023 sampai sekarang ya. Jadi dari 2016 berapa tahun itu? 6-7 tahun maybe? Ya mungkin sih tahun segitu kali ya, 6 tahun 7 tahun ya. Iya. Itu kan kakaknya lama ya, berarti kisarannya sampai 7 tahun. Itu kira-kira kakaknya pernah ke mana aja? Ke provinsi mana mungkin? Ke kota mana aja? Kalau kota provinsi Anhui, Tongling pernah itu. Terus ke Shanghai, Beijing, provinsi Liaoning, Dandong, itu kotanya, kota Dandong. Terus sekarang posisi di Shandong, kotanya di Dongyin. Sempet ke Jiangxi juga, provinsi Jiangxi, kotanya di Nanchang. Oke. Cukup banyak sih lumayan. Itu kakaknya selama itu dari tahun 2016 itu
tetap full jadi pelatih bulu tangkis di sana? Iya, memang dari awal 2016 tuh sebagai pelatih bulu tangkis. Gitu. Jadi ini saya kan tadi mau menelusuri terlebih dahulu untuk latar belakang seperti apa untuk pertanyaan saya ini. Jadi pertanyaan utama saya itu adalah kira-kira saya penasaran Kak Syauki itu melihat bagaimana perbandingannya pop culture di Cina dengan di Indonesia. Kira-kira itu pop culture di Cina itu apakah lebih sesuai sama Mas Syauki atau justru lebih sesuai pop culture-nya di Indo? Seperti itu. Kalau untuk pop culture lebih sesuai di Indo ya, itu sih. Iya, apalagi mengenai media sosial mereka, terus budaya musik mereka, terus budaya kuliner mereka gitu kan, pastinya lebih ini di Indonesia lah, gitu sih. Lebih enakan di Indonesia, pastinya. Itu sih. Berarti lebih ke segi pemakaian sosial media sama tadi kan sempat di-mention masalah makanan ya. Iya, kulineran. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi saya tuh pengen tahu juga dari banyaknya pop culture yang Kak Syauki itu sering lihat, itu kira-kira apa yang pop culture yang di Cina itu yang Kak Syauki pakai juga gitu. Misalnya itu kayak tadi salah satunya itu kan sosial media ya, di mana Cina itu ada sosial medianya sendiri. Apakah Kak Ya, Syauki kayak gitu juga? Kemudian apakah gaya pakaiannya, kemudian makan makanannya juga? kalau saya di sini paling pakai ke aplikasi ya, paling ke media sosial. Pakainya itu di sini tuh WeChat. Jadi itu saya pakai di sini sebagai buat ya apa namanya pembayaran juga, buat pembayaran, terus buat ya sama kayak apa ya, kayak WA lah, tapi WA-nya tuh bisa dipakai buat eh, transaksi gitu. Jadi penting sih, paling itu yang dipakai media sosial itu, WeChat. Mm-mm. Oke, thank you Kak Syauki. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya yang lain. Saya mau bertanya kakak. Iya, boleh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Andisa Nabila. Kakaknya bisa manggil saya Ansa. Tuh. Siap, Oke. siap. Iya. Salam Jadi kan kenal. kakak tadi udah tinggal di Cina juga lama kan. Kakak sendiri juga nyebutkan udah banyak sekali kayak tantangannya, terutama sebagai orang Muslim gitu kan. Kakak sendiri saat tinggal di Cina, apakah ada apa ya tantangan-tantangan yang kakak sangat susah buat menyesuaikan nggak gitu? Karena kan kakak lahir di Indonesia nih. Kalau kalau kita tinggal di Cina kan dengan gaya hidupnya mereka, mungkin dengan fashion dan makanan itu kan jadi tantangan tersendiri buat kakak gitu. Kira-kira apa yang buat kakak merasa susah banget buat menyesuaikan diri? Paling susah buat menyesuaikan diri itu ke cuaca kayaknya ya. Cuaca. Cuaca itu di sini tuh kalau panas itu bisa sampai 40 derajat ya. 40 derajat itu maksimal. Terus kalau lagi dingin-dinginnya itu bisa sampai -20, minus. Soal Hmm. cuaca tuh kita dapat. Itu sih yang paling sulit. Kadang kita apa ya, nanti kalau udah cuaca panas, Hmm. kadang kita berapa minggu tuh sakit. Cuaca dingin ganti suhu lagi, sakit lagi. Itu sih Oh. Kalau dari budaya sendiri cuaca. Kak, gimana? Apakah Kak ada merasa kayak kesusahan untuk menyesuaikan diri? Budaya, ya paling itu aja sih, kulineran itu sih. Oh, Mesti kuliner. hati-hati di situ aja. Mm-mm. Hmm. Soalnya kalau misalkan kita belanja terus nggak lihat-lihat itu pasti pasti itu sih takutnya Hmm. kan gitu. Mm-mm. Soalnya mereka itu di sini ya sorry ya B2 itu ya udah kayak
Ya kalau kita di Indonesia ya ayamnya aja gitu. Ayamnya Indo gitu. Mereka sehari-hari ya makannya Oke. gitu sih. Heeh. Saya Kak izin bertanya. Boleh? Ya, nama saya Graciela Cindy Patricia. Saya dipanggilnya Cindy. Izin bertanya, adakah pengaruh pop culture di Cina terhadap komunitas Indonesia yang ada di sana? Ada nggak pengaruh? Pengaruh pop culture-nya yang jelas ada ya. Pengaruh culture-nya jelas ada. Ya kita di sini sebagai orang Indonesia juga pasti beradaptasi sama pop culture mereka. Mengenai fashion, gitu kan? Terus mengenai apa ini makanan gitu kan? Dengan rempah-rempah yang mereka punya, itu kita beradaptasi semua, pasti ngikutin ya kan? Apa yang mereka pakai gitu seperti media sosial, itu juga kita pakai. Itu sih. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Graciela. Luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari Kak Soki ini. Dan mungkin pertanyaan saya ya Kak. Kenalkan saya Jessie Andre dan biasa dipanggil Jessie. Pertanyaan saya ini mungkin seputar soal apa sih kultur yang dari Indonesia yang Kak Soki bawa di China selama bekerja di China ini? Kalau pop culture yang dibawa paling musik ya. Musik sih paling. Musik, terus juga sempat ngasih mereka cobain salah satu makanan dari Indo gitu-gitu ya. Seperti halnya kemarin sempat bawa dari Indonesia itu makanan kayak kari, terus yang paling terkenal di Indonesia itu apa? Indomie ya. Indomie. Indomie mereka sampai ketagihan di sini aja ketagihan itu. Terus ya kari juga mereka cukup terkejut lah, wah ini baru pernah saya ngerasain makanan seenak ini katanya. Ternyata Indonesia tuh kulinerannya oke juga ya katanya gitu. Terus soal musik juga pernah setelin musik waktu di mobil itu bareng sama mereka di jalanan perjalanan jauh ya. Nyetelin koploan ya kan, lagu apa katanya ya gitu-gitu deh. Mereka kan jadi apa ya, merasakan hal yang baru juga sih. Ternyata Indonesia tuh ternyata pop culture-nya seperti ini. Sempat juga ngasih tahu soal media sosial Instagram yang biasa kita pakai di Indonesia gitu kan. Ini apa, ini aplikasi apa? Kau yang ngelihat story kamu banyak banget ya, bisa sampai ratusan, yang nge-like bisa sampai ratusan, kata dia begitu. Bagus nih aplikasi, cuman sayangnya di Cina tuh nggak bisa dipakai, kata dia begitu. Gitu sih. Jadi saling memperkenalkan budaya juga ya Kak? Betul. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman lagi atau cukup? Selanjutnya saya yang bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Aswego Putri, biasa dipanggil Nova. Jadi pertanyaan saya itu lebih ke kakaknya nih, pernah nggak sih ngelihat adanya kolaborasi atau pengaruh dua arah dari pop culture Indonesia dan China, kayak pop culture Indonesia apa yang pernah mempengaruhi pop culture di Cina ataupun sebaliknya. Kira-kira kakaknya pernah nggak sih ngelihat yang kayak gitu dan bentuknya itu kira-kira kayak gimana ya? Yang apa? Berkolaborasi. Iya kayak saling mempengaruhi Kak. Kayak budaya Indonesia mempengaruhi budaya di Cina mempengaruhi budaya di Indonesia. Kayaknya kurang tahu deh kalau soal itu ya. Berkolaborasi itu yang saling apa mempengaruhi apa orang sini dan orang apa orang Indonesia gitu ya. Hal apa ya? Ya nggak ada deh. Paling kalau misalkan ini paling media sosial deh. Ya nggak sih? Media sosial kayak kalau di sini TikTok kan paling itu sih. Paling soal media sosial aja. Itu TikTok kan di Indonesia pakai, di sini juga pakai. Itu aja sih. Soal kulineran masih mereka
punya sendiri, rempah-rempah sendiri. Terus mengenai musik juga mereka ya sama, ya kan kurang lebih itu aja sih. Kalau kolaborasi kurang banyak ya. Itu Najwa. Berarti contoh yang kakak lihat itu lebih ke budaya Cinanya yang mempengaruhi budaya Indonesia itu. Benar. Kayak gitu. Sangat jarang sih ngelihat kayak Indonesia. Maksudnya orang sini tuh kayak terpengaruh dari budaya Indo gitu. Benar. Gitu. Makasih ya Kak Soki, pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab dengan penuh ilmu juga. Kita jadi tahu Cina tuh gimana sih di sana. Terima kasih Sama-sama. Kak Soki. Sama-sama guys ya, semoga membantu. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Ya guys ya, bagi yang umat muslim ya selamat menaikkan ibadah Idul Adha besok ya. Lusa ya. Lusa. Iya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Dari kami terima kasih Kak Soki. Ya, sama-sama. Sukses semuanya ya. Terima kasih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari hasil video wawancara tadi, dari pengalamannya Kak Shoki, kita bisa lihat kalau pop culture baik dalam aspek budaya maupun kuliner itu sangat berperan penting dalam terbentuknya diaspora sebagai sarana pertukaran budaya. Seperti yang diceritakan Kak Shoki, kalau di Cina itu masih banyak sekali tempat-tempat makanan maupun makanan yang tidak ramah bagi kaum muslim, sehingga memunculkan harapan untuk menyediakan dan hadirnya lebih banyak tempat yang ramah bagi kaum muslim. Selain itu, penggunaan media sosial di Cina pun berbeda dengan apa yang dipakai oleh masyarakat global pada umumnya, karena di Cina sendiri memiliki platform tersendiri seperti WeChat maupun Weibo. Hal ini menunjukkan bahwa pop culture tidak hanya soal hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang membentuk gaya hidup sehari-hari sekaligus memperlihatkan bagaimana interaksi budaya berlangsung dalam kehidupan masyarakat lintas negara. Selanjutnya kita akan membahas budaya Indonesia apa sih yang dibawa Kak Shoki ke Cina. Tentu kita nggak bisa lepas dari identitas yang kita bawa sejak lahir. Kak Shoki sebagai bagian dari diaspora Indonesia di Cina tetap membawa dan memperkenalkan budaya lokalnya di tengah kehidupan di luar negeri. Mulai dari ayam kari, khas dan Indomie sebagai bentuk kulineri diplomasi, sampai musik Indonesia dan penggunaan Instagram yang masih digunakan oleh komunitas diaspora Indonesia. Hal-hal sederhana ini jadi contoh nyata bagaimana individu juga menjalankan cultural diplomasi sebagai aktor non-negara, menjaga koneksi budaya sambil menjalin interaksi lintas bangsa. Dari proses ini, kita bisa melihat bagaimana terbentuknya masyarakat transnasional, yaitu komunitas atau individu yang hidup lintas batas negara dan aktif mempertahankan identitas budaya asal sambil beradaptasi dengan budaya lokal. Kak Shoki bukan hanya menjadi penikmat budaya China, tapi juga berperan sebagai pembawa budaya Indonesia di lingkungan lintas budaya. Interaksi semacam ini memperkuat jejaring transnasional yang terbentuk dari percampuran budaya, konsumsi produk lintas negara, dan koneksi digital yang melampaui batas geografis. Nah teman-teman, itu semua tadi merupakan pandangan dari pengalaman Kak Shoki sebagai diaspora di Cina. Sangat menarik dan menggambarkan masyarakat transnasional sekali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.